Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destam Suhair dari kelas T-Koma dengan NIM 2402 1050 1041. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses dalam sistem saling menunggu sumber daya, tetapi tidak ada proses yang bisa melanjutkan karena sumber daya yang dibutuhkan sedang dipegang oleh proses lain. Singkatnya, semua proses terjebak dan tidak bisa jalan. Contoh deadlock. Bayangkan ada dua proses A dan proses B. Proses A memegang sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2. Proses B memegang sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1. Karena saling menunggu, tidak ada proses yang bisa lanjut. Inilah yang disebut deadlock. Penyebab deadlock yang pertama ada mutual exclusion atau saling menutup akses. Sumber daya tidak bisa digunakan secara bersamaan oleh lebih dari satu proses dalam waktu yang sama. Contohnya, sebuah file yang hanya bisa ditulis oleh satu proses dalam satu waktu, atau printer yang hanya bisa melayani satu job dalam satu waktu. Yang kedua ada hold and wait, memegang dan menunggu. Proses yang sedang memegang satu atau lebih sumber daya tetap menunggu sumber daya tambahan yang sedang digunakan oleh proses lain. Contoh, proses A memegang resource X dan menunggu resource Y. Proses B memegang resource Y dan menunggu resource H. Yang ketiga ada no preemption, tidak ada pengembalian paksa. Sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Sistem harus menunggu proses itu selesai dan melepaskan sumber daya secara sukarela. Contoh, jika proses A memegang resource X, proses lain tidak bisa memaksa proses A untuk melepaskannya sampai proses A selesai. Selanjutnya ada circular wait, antrian melingkar. Terjadi siklus dalam struktur proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain dan proses terakhir dalam siklus menunggu sumber daya dari proses pertama. Contoh, proses A menunggu resource B, proses B menunggu resource C, dan proses C menunggu resource A. Kemudian ada strategi penanganan deadlock. Yang pertama ada pencegahan deadlock. 1. Menghindari setidaknya 1 dari 4 kondisi agar deadlock tidak mungkin terjadi. 2. Penghindaran deadlock. Sistem menggunakan algoritma seperti Bankers algoritma untuk memutuskan apakah alokasi sumber daya aman dengan memprediksi status sistem sebelum melakukan alokasi. Yang ketiga, deteksi dan pemulihan. Sistem secara aktif memonitor dan mendeteksi deadlock, lalu mengambil langkah pemulihan seperti sumber daya atau menghentikan salah satu proses. 4. Pengabaian deadlock. Pada beberapa sistem, terutama sistem non-kritis, deadlock dibiarkan terjadi dan diharapkan diselesaikan oleh administrator atau melalui restart. Kesimpulan deadlock adalah manifestasi dari pengelolaan sumber daya yang tidak optimal dan menjadi tantangan yang penting dalam perancangan sistem operasi yang bersifat multitasking dan real time. Dengan memahami struktur masalahnya, kita bisa menganalisis, memprediksi, dan merancang sistem yang lebih tahan terhadap kondisi deadlock. Sekian dari saya mengenai pengertian deadlock. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.